Bahwa Al-Fatihah memiliki banyak nama. Ya, itulah namanya itu. Ada anak tadi yang nyampaikan, betul katanya, baik ya. Itu bahasa baik. Namanya ada 10 nama setidaknya. Yang tercatat dalam kitab-kitab tafsir, disampaikan oleh para ulama. Di pertemuan lalu sudah kita bahas, ada Ummul Kitab, ada Asasul Quran, ada Al-Kafiyah, ada Asy-Syafiyah, ada Ar-Ruqyah, ya, yang telah kita bacakan, ada As-Salah, ada Alhamdu, ada Asy-Syifa. Setidaknya ulama menghimpun ada 10 nama yang terkait dengan nama Al-Fatihah. Baik, saya bacakan kaidah dulu ya dalam ilmu tafsir. Nanti kita praktikkan di setiap nama-nama Al-Quran. Di kaidah Arab itu, dimanapun, bukan hanya Al-Quran, jika seseorang memiliki atau sesuatu memiliki nama sifat yang baik-baik lebih daripada satu, ini menunjukkan bahwa orang itu atau apa yang sedang dibincangkan itu sifatnya istimewa. Contoh begini, ada orang misalnya namanya Ahmad. Ahmad ini punya sifat jujur, sabar, tawadhu', qanaah, dermawan. Saya tanya pada anda, Ahmad dia orang baik tidak? Baik, bukan sekedar baik, istimewa. Karena dia mencakup hampir semua jenis-jenis sifat-sifat kebaikan. Kalau ada orang jujur, dia jujur. Kalau ada orang tawadhu', beliau tawadhu'. Kalau ada orang sabar, beliau sabar. Kalau ada orang qanaah, dia qanaah. Begitu mencakup semua sifat-sifat ini menunjukkan orang itu istimewa. Kan ada orang jujur tapi kurang sabaran, ada. Ada orang sabar tapi kurang jujur. Banyak pencuri itu sabar banget tapi jujur tidak. Hah? Ada 2 orang mencuri, yang satu bosnya, satu baru baru masuk gitu, sedang di training. Ya. Ngambil motor, kecepatan cuma 3 detik, dia udah 4 detik belum selesai. Bos gimana nih? Sabar, terusin aja. Sabar, anda bayangkan. Ya sabar tapi nggak jujur. Tapi yang paling menarik, orang bermaksiat bisa sabar. Kenapa anda beramal soleh nggak bisa sabar? Itu sekarang banyak terjadi tuh. Orang bermaksiat bisa sabar, kenapa anda berbuat taat gak bisa sabar? Nonton bola bisa sabar, nungguin sampai alarm di setel, kopi disiapkan, kacang Garuda dan macam-macamnya hadir semuanya, ada semua, nungguin bola final, menang, menangis jagoannya, kalah. Untuk nungguin bola, kenapa untuk tahajud tidak bisa anda lakukan seperti itu? Kenapa kita tidak bisa bersabar dalam kemuliaan? Kenapa tidak bisa sabar untuk mengerjakan sholat? Dan dunia itu memang untuk tempatnya sabar untuk beramal soleh. Makanya orang sabar ketika beramal soleh, sabar dalam sholat, sabar dalam menghafal Al-Quran, sabar dulu. Nanti setelah dihafalkan selesai itu, kenikmatannya tidak akan pernah terbatas dalam kehidupan. Sujud antum ketika selesai 30 juz itu, sujud, menangis. Bukan cuma anda telepon ke orang tua, ma, sekarang apa? Kakak sudah apa? Kenapa? Kakak sakit. Bukan, ma. Alhamdulillah. Kenapa? Kakak sudah hafal 30 juz. Allahu Akbar di sana. Mama kenapa? Allahu Akbar, sujud langsung turun. Air matanya berderai keluar, seakan-akan mendapati sesuatu yang lebih daripada dunia dan seisinya. Enggak. Tapi sabar gitu. Sabar menghafal, sabar bangun malam sampai tiba kenikmatan itu. Dulu mau bangun malam susah gitu. Kan saya sering katakan setel alarm itu sampai 3 kali anda bayangkan. Mau bangun jam 3, setel alarm dari jam 2. Jam 2, 2:04, 2:30. Betul, alarm pertama mematikan alarm kedua. Alarm kedua diset mematikan alarm ketiga. Alarm ketiga belum tentu bangun. Tapi kalau sudah nikmat, ketinggalan 1 malam, anda bisa menyesal seumur hidup. Tapi penting untuk kita garis bawahi, Al-Fatihah mengajarkan kepada kita, dengan semua nama yang istimewa ini, dia punya nama Asy-Syafi, Ummul Quran, Ummul Kitab, Asasul Quran, ya, Ar-Ruqyah, Al-Kafi. Banyak, semua banyak namanya. Ini menunjukkan banyak kemuliaan di surah ini. Banyaknya nama sifat yang melekat pada satu surah menunjukkan semua kemuliaan keistimewaan melekat pada dirinya.
Maka pelajaran pertama dari Al-Fatihah, bekerjalah dalam kehidupan dengan berbuat baik, sehingga kita dikenal dengan sifat-sifat baik dalam perbuatan kita itu. Misal, Anda bekerja di kantor, jujur. Jangan korupsi, jangan menipu, jangan nyogok, jujur aja. Sehingga sifat jujur itu melekat pada diri kita. Kemanapun kita pergi, orang akan mengenal kita. Ini dia petugas yang berintegritas. Ini dia karyawan yang jujur. Ini dia pekerja yang hebat. Jadi kemanapun Anda pergi, dikenalnya jujur. Jadi hakim, jujur. Di pejabat, jujur. Karyawan, jujur. Di orang pun sudah kenal dengan Anda. Nggak usah disogok tuh, jujur, capek ente. Jujur, melekat pada Anda. Setelah itu naik lagi levelnya. Belajar apa? Bulan depan, belajar sabar. Sabar. Kalau Anda sudah minta, ya Allah, jadikan saya orang sabar. Pasti dikirim masalah. Banyak masalah supaya Anda sabar. Dimaki-maki, sabar. Dicela, sabar. Dihina, sabar. Difitnah, sabar. Sampai orang menyimpulkan dia penyabar. Percuma mencela juga. Percuma, mas. Mas cuma capek dan banyak dosa. Dia nggak akan merespon. Sabar. Sabar. Capek. Sampai dia capek tuh. Mau bikin makar apapun capek. Percuma karena nggak direspon. Sabar. Tawadhu. Ya, rendah hati. Kemana-mana rendah hati, nggak sombong macam-macam, sampai dikenal dia tawadhu tuh. Itulah contoh Al-Fatihah. Ini jarang dibahas gitu. Yang kita ketahui itu ketika Al-Fatihah, Bismillah waladhdallin, Bismillah waladhdallin, Amin. Apakah sir, apakah jahar tidak dibaca sama sekali, diributkan. Ya, sampai masuk ke dalam ormas. Bismillahirrahmanirrahim. NU. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Muhammadiyah. Yang kita butuhkan itu aplikasi dari surat yang kita kaji, aktualisasinya. Yang pertama pelajaran dari Al-Fatihah, setiap nama-nama yang baik melekat pada satu surah, ini menunjukkan keutamaan surah itu dan pesan kuatnya dari surah Al-Fatihah. Pertama, berbuatlah yang baik-baik dalam kehidupan. Supaya dengan itu kita memiliki kumpulan sifat-sifat mulia yang dikenang kita selama hidup di dunia dan dibanggakan dengan sifat itu saat menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala.